Siti Bariyah, Perintis Aisyah, Nasyatul Aisyah, dan Majalah Suara Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa channel YouTube ibtimes.id? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Hazlia akan membawakan cerita tentang seorang sosok perempuan berkemajuan dari Nusantara di awal abad ke-20. Dia adalah Siti Bariyah. Menurut situs web aisyah.or.id, Siti Bariyah dilahirkan tahun 1325 Hijriah, bertepatan dengan 1907 Masehi. Bagi yang belum tahu, anak dari Kiai Haji Hashim Ismail ini adalah salah satu dari hanya 3 perempuan kauman yang mengikuti pendidikan di sekolah netral atau Neutral Major School. Sekolah netral adalah sekolah milik Belanda yang saat itu sangat tabu untuk dimasuki oleh perempuan. Meski demikian, Siti Bariyah berhasil menamatkan pendidikan di sana. Bahkan, Siti Bariyah adalah murid Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang sering diajak untuk berdakwah di kalangan pemerintah dan juga sekolah-sekolah umum. Di saat usianya masih sangat muda, Kiai Dahlan mempercayakan Siti Bariyah sebagai ketua Aisyah pertama. Aisyah sendiri adalah organisasi perempuan yang berdiri sejak 1917 hingga saat ini. Pertimbangan Kiai Dahlan dalam menentukan ketua karena Siti Bariyah adalah lulusan sekolah netral yang dianggap mumpuni dan memiliki pikiran modern. Bariyah juga murid yang giat dalam pengajian Sapatresno yang merupakan cikal bakal berdirinya Aisyah kala itu. Siti Bariyah sendiri memimpin Aisyah dari tahun 1917 sampai 1920, kemudian terpilih kembali di tahun 1927 sampai 1929 dalam kongres di Pekalongan. Kepemimpinan pertama di Aisyah ini merupakan tonggak dan jejak langkah kemajuan organisasi ini ke depannya. Terbukti, selepas kepemimpinannya, Aisyah menjadi organisasi yang maju dan kelak diberikan keleluasan dan kebebasan untuk menyelenggarakan kongres tersendiri pada tahun 1933. Pada tahun kepemimpinan Bariyah, Aisyah juga turut serta dalam program pemberantasan buta huruf. Aisyah turut mempelopori pembangunan panti jompo dan pengkaderan bagi kaum perempuan. Walau memimpin di usia muda, Siti Bariyah yang mahir bahasa Melayu dan bahasa Melanda berhasil merintis dan mempelopori berdirinya Siswa Praja Wanita, kini dikenal dengan Nasyatul Aisyah. Pada masa kepemimpinannya, perempuan muda yang dikenal sebagai mubalighot, ulung, dan pedagang batik ini juga berhasil mendirikan taman kanak-kanak. Selain itu, Aisyah di kala itu juga merupakan pemarkasa Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928. Kini, tanggal 22 Desember kita kenal sebagai Hari Ibu. Tak berhenti sampai di situ, Siti Bariyah juga terlibat dalam perintisan majalah Suara Aisyah. Mulanya Suara Aisyah tergabung dalam majalah Suara Muhammadiyah yang diberi lembaran khusus Istri Islam. Di bulan Oktober tahun 1926, Suara Aisyah terbit pertama kali. Majalah ini berisi kegiatan Aisyah dan artikel keagamaan dan eksis hingga saat ini, 94 tahun sejak pendiriannya. Kiprah Siti Bariyah sebagai sosok perempuan berkemajuan jauh sebelum Indonesia merdeka akan terus dicatat zaman, meski usianya begitu pendek. Dalam hidupnya yang singkat, ia telah menorehkan sejarah yang harum bagi kaum perempuan Muhammadiyah dan perempuan di Indonesia. Siti Bariyah meninggal di tahun 1931 saat ia masih berusia kurang dari 30 tahun.